Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah kimia untuk kelas 10 semester 1. Pada hari ini kita akan membicarakan materi ikatan kimia yaitu ikatan ion. Dengan materi pokok ikatan ion, alokasi waktu 2 kali 45 menit, dengan indikator 3.5.1 mendeskripsikan proses terbentuknya ikatan ion dan sifat-sifat senyawa ionik. 4.5.1 menggambarkan proses terbentuknya ikatan ion. Nah, kira-kira kalian bingung nggak sih? Kok kimia ada ikatannya? Jadi, sama seperti manusia ya, ada ikatan antara kamu dan orang di sekitarmu seperti ayah, ibu, adik. Nah, kira-kira udah kebayang nggak? Ikatan kimia itu apa? Dan bagaimana proses terjadinya ikatan kimia itu? Nah, pasti di antara kalian sudah pernah lihat garam dapur kan? Pernah nggak kalian perhatikan garam dapur itu tersusun dari atom apa saja? Ya, Na dan Cl. Kenapa mereka bisa bersatu dan membentuk senyawa garam dapur? Bagaimana cara perpindahannya? Itu semua ada hubungannya dengan ikatan kimia. Oke, daripada bingung, kita langsung ke materi saja. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang kestabilan unsur, bahwa unsur-unsur selain gas mulia bersifat tidak stabil, dan untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur selain gas mulia itu melakukan ikatan satu sama lain. Ya, ikatan antar satu sama lain agar stabil ini merupakan ikatan kimia. Jadi, ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membuat senyawa atau molekul kimia. Ikatan itulah yang akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan. Jadi dengan kata lain, ikatan kimia dari dua atau lebih unsur disebut senyawa. Seperti contoh tadi, yaitu senyawa dari garam dapur. Namun, ternyata ikatan tersebut berbeda-beda. Ada ikatan kuat seperti yang terjadi pada ikatan logam, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Kemudian ada juga ikatan lemah yang terjadi pada interaksi dipol-dipol, gaya dispersi London, dan ikatan hidrogen. Jadi, semakin kuat ikatan kimia yang terjadi, maka akan semakin stabil senyawa yang dihasilkannya. Sebaliknya, semakin lemah ikatan kimia yang terjadi, akan semakin tidak stabil senyawa yang dihasilkannya dan dapat mengalami reaksi lain untuk membuatnya lebih stabil. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke macam-macam ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu terbagi menjadi 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Pada kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Jika kalian perhatikan antara garam dan gula, apabila diberi gaya, maka yang lebih mudah atau lebih cepat hancur itu garam. Kemudian, ketika garam dan gula dipanaskan, maka yang lebih mudah leleh, yaitu gula. Kemudian, ketika garam dan gula kita larutkan dalam air, dalam wadah gelas yang berbeda, kemudian kita beri suatu elektroda.
elektroda itu dihubungkan dengan sumber listrik dan ada lampu, maka pada larutan garam terdapat gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda dan lampu itu menyala. Tetapi pada larutan gula tidak terdapat gelembung gas dan lampu tidak menyala. Nah, sekarang apa sih yang membedakan antara garam dan gula tadi? Kenapa garam membuat lampu menyala dan gula tidak bisa membuat lampu itu menyala? Oke, jadi jawabannya yaitu karena partikel-partikel penyusun pada garam dan partikel-partikel penyusun pada gula itu berbeda. Nah, kalian masih ingat kan? Jika suatu materi itu tersusun atas partikel-partikel. Ada suatu materi yang tersusun antara partikel-partikel yang tidak bermuatan. Juga ada materi yang itu berupa ion positif dan negatif. Ion positif disebut kation dan ion negatif disebut anion. Jika kita lihat pada senyawa gula, partikelnya itu berupa partikel-partikel netral. Nah, sedangkan pada garam, kalau kita lihat pada partikelnya ada ion positif dan negatif. Garam di dalam air antara ion positif dan negatif bisa terpisah karena ada ion-ion. Maka larutannya itu bisa membuat lampunya menyala karena bersifat larutan elektrolit. Jadi yang membedakan yaitu jenis partikelnya. Kalau garam, partikelnya tersusun antara ion negatif dan positif, terjadi interaksi tarik-menarik. Nah, interaksi ini kita sebut sebagai interaksi ikatan ionik. Jadi makanya senyawa garam itu sering disebut dengan senyawa ionik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ikatan ion merupakan ikatan ionik yang terjadi ketika ion positif dan negatif pada setiap atomnya itu membentuk sebuah ikatan kimia. Karena adanya gaya tarik-menarik itu yang biasanya disebut dengan gaya elektrostatik antara anion dan kation yang terbentuk sebagai akibat serah terima elektron. Berikut ini video yang menggambarkan bagaimana senyawa NaCl atau garam dapur terjadi ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron pada kulit terluar suatu atom atau yang disebut elektron valensi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimanakah cara unsur penyusun garam berikatan? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1.
Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan satu elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan satu elektron. Atom Na akan memberikan satu elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermuatan positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Pada video yang sudah dijelaskan tadi, dijelaskan bahwa Na melepas satu elektron dan Cl menerima satu elektron, sehingga mengalami ikatan ion dan membentuk senyawa NaCl. Kemudian berikut sifat senyawa ion. Yang pertama, kristalnya keras tetapi rapuh. Yang kedua, mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mudah larut dalam air. Kemudian dapat menghantarkan arus listrik. Baik, berikut terdapat latihan soal yang harus kalian kerjakan. Pada soal, bagaimana proses pembuatan ikatan ion pada senyawa CaCl2 dan MgO. Caranya seperti pada contoh senyawa NaCl tadi ya. Selanjutnya, ini ada penugasan kelompok. Kalian bisa membagi kelompok pada masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Di sini kalian akan membuat kartu ion berbasis lokal material. Untuk memahami pembentukan ikatan ion dapat membuat alat peraga sederhana menggunakan material lokal yang ada di tempat kalian, seperti kertas warna, kain perca, dan lain-lain. Unsur-unsur logam golongan 1A, 2A, 3A yang stabil dengan cara melepas elektron membentuk ion positif. Sedangkan untuk unsur non-logam golongan 5A, 6A, 7A dengan cara menangkap elektron membentuk ion negatif. Kalian dapat membuat kartu ion seperti gambar berikut. Jadi semua unsur golongan 1A yaitu Lina, K, RBCS mempunyai model kartu ion yang sama dengan kartu Na+. Golongan 2A yaitu BMGCA, SRBA mempunyai model kartu ion yang sama dengan kartu Ca2+. Begitu seterusnya. Cara menggunakannya, misalnya kamu ingin mengetahui pembentukan CaF2, maka kalian sediakan kartu ion Ca2+ dan kartu ion F-. Kemudian pasangkan kedua kartu tersebut sehingga membentuk persegi yang klop. Maka dibutuhkan satu kartu Ca2+ dan dua kartu F-. Pembentukan ikatan ion antara atom Al dan atom O, caranya sediakan kartu ion Al13 dan O2-. Kemudian rangkai menjadi persegi yang klop. Berapa yang dibutuhkan kartu Al13 dan O2-. Lakukan hal yang sama
Untuk ikatan ion antara atom Na dan atom O, ikatan ion antara atom Mg dan atom O, ikatan ion antara atom B dan atom F, ikatan ion antara atom Al dan atom Cl. Baik, sekian penjelasan materi ikatan kimia hari ini. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.